Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk pagi hari ini alangkah baiknya kita membaca doa belajar. Baiklah, mari kita mulai berdoa mulai. Baiklah, maka kita absen pagi terlebih dahulu. Munir Gufron, hadir. Arya, hadir. Rizky, hadir. Hadir semua Kak, hadir semua. Hadir Bapak, hadir Kak. Baiklah anak-anak, marilah kita melanjutkan pelajaran bab 2, yaitu kejayaan intelektual, ilmuwan, dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu A. Ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmuwan pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim transisi dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Kegiatan terjemahan ini adalah salah satu contoh gambar, yaitu suasana di dalam Baitul Hikmah atau tempat ilmuwan berkumpul mengkaji dan meneliti. Jadi Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat meningkatkan usaha pengembangan intelektual, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Untuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantara mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban. Kedokteran, minat Arab terhadap ilmu kedokteran dipahami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, yaitu Ali at-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Gambar dua orang di antara mereka, Ar-Razi dan Ibnu Sina, menghiasi ruang besar Fakultas Kedokteran di Universitas Prancis. Selanjutnya yaitu Ali Ibnu Rabban At-Tabari atau Dr. Mansur pada abad klasik. Ali bin San Rabban Al-Tabar lahir pada tahun 838 Masehi. Pada awalnya seseorang yang beragama Kristen dan Tabaristan. Baiklah, untuk melanjutkan membaca, yaitu saya persilakan kepada saudara Munir. Ali at-Tabari tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, dia juga ahli astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali at-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis Ensiklopedia Kesehatan atau yang disebut Firdaus Al-Hikmah. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Baiklah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke soal atau pertanyaan.
Ali At-Tabari tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, dia juga ahli astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan atau yang disebut Firdaus Al-Hikmah. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Setelah materinya selesai semua, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Baiklah, silakan. Siapa dokter yang terkenal dan ilmuwan kedokteran? Dia menulis buku Firdaus Al-Hikmah dan salah satu ensiklopedia kedokteran awal dalam dunia Islam. Terima kasih Pak. Saya akan menjawab, yaitu yang pertama ada Ali bin Raban At-Tabari yang terkenal sebagai dokter dan ilmuwan kedokteran. Ia menulis buku Firdaus Al-Hikmah, salah satu ensiklopedia kedokteran awal dalam dunia Islam. Yang kedua ada Ar-Razi yang terkenal sebagai dokter besar dan ahli kimia. Ia berhasil membedakan penyakit cacar dan campak serta menulis banyak buku kedokteran. Yang ketiga yaitu ada Ibnu Sina, terkenal sebagai ilmuwan kedokteran. Paling berpengaruh bukunya Al-Kitab At-Tabari menjadi rujukan di Eropa dan dunia Islam selama ratusan tahun. Mungkin itu kepada Munib Gufron, apakah sudah jelas? Kasih jawabannya. Sekarang kita nggak bahas ilmuwan lagi, tapi sikapnya. Menurut kalian, apa yang membuat para ilmuwan itu bisa sukses? Siapa yang bisa jawab? Yang pertama yaitu ada rajin belajar. Yang kedua pantang menyerah. Yang ketiga pintar. Betul. Tapi bukan cuma pintar. Mereka juga tekun, sabar, dan niat karena Allah. Kalau malas-malasan gimana, Pak? Nggak boleh. Bapak emang ada yang mau ditanya? Satu kata saja untuk hari ini. Belajar tentang apa Mas Munib? Tentang penemuan tokoh-tokoh Ya. yang dari agama Islam. Ingat ya, belajar itu bukan cuma untuk nilai atau ujian, tapi juga bagian dari ibadah. Masa Abbasiyah adalah masa kejayaan ilmu dalam Islam, dan kita bisa mendalami semangat para ilmuwan untuk belajar dalam sungguh-sungguh. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Amin. 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 Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.